Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdela, NIM 0401522026. Di sini saya akan mengkaji mengenai mengajarkan pemahaman bilangan dan aljabar. Bila ditanya mengenai matematika, sebagian besar orang akan menjawab akan ketakutannya terhadap matematika. Banyak orang yang menjawab bahwa matematika itu sulit. Kebanyakan menjelaskan bahwa matematika itu terkait tentang konsep, tentang X dan Y, tentang rumus-rumus, teorema-teorema, dan lain-lain, tanpa menerapkan pada kehidupan nyata dan menganggap matematika memang tidak bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata. Padahal matematika ini banyak kaitannya dengan kehidupan nyata. Matematika juga saling terhubung dan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Menurut JCSSM, bilangan dan aljabar ini adalah konten atau topik yang harus ditinjau kembali dan dikembangkan lebih lanjut setiap tahun. Jadi setiap tahunnya konten-konten atau biasa disebut materinya ini bisa ditinjau kembali apakah nanti dapat ditambah atau dikurangi atau dikembangkan lebih lanjut, seperti itu. Materi bilangan akan berkurang penekanannya seiring kemajuannya siswa di seluruh kelas. Jadi semakin tinggi jenjangnya, penekanan materi bilangan ini akan semakin berkurang. Tetapi ini sebaliknya, materi aljabar akan menjadi semakin penting ketika siswa berpindah dari kelas dasar ke kelas menengah dan menengah atas. Jadi kalau aljabar ini nanti semakin bertambah kelas, aljabar ini akan semakin penting. Kemudian penalaran dan sense making. Coba kita lihat, ada 3 koin. Koin ini depannya atau sisi depannya ini menggambarkan angka 6, angka 7, dan angka 8 seperti gambar di atas. Kemudian sisi lainnya atau sisi yang belakangnya itu kita belum diketahui. Tapi ada rentangnya. Rentangnya itu bilangannya itu lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 9. Tapi tidak ada angka yang boleh diulang. Jadi angkanya itu berbeda semua. Saat dilempar, ketika koin itu dilempar, jumlah dari 3 koin itu akan berupa angka antara atau angka itu akan lebih besar dari sama dengan 15 dan kurang dari sama dengan 22. Setiap penjumlahan harus memungkinkan. Pertanyaannya adalah tentukan digit mana yang berada di belakang masing-masing koin. Karena tadi tidak boleh diulang kemungkinan itu, dan jika dijumlahkan nanti hasilnya tadi kan lebih besar sama dengan 15 dan kurang dari sama dengan 22, maka orang akan memikirkan cara untuk mendapatkan angka di antaranya. Paling mudah itu untuk mencari 15 dan 22. Misalkan ya, percobaan pertama, misalkan yang keluar adalah angka-angka yang terkait itu, yang sudah dijelaskan, yang sudah diketahui. Misalkan yang keluar adalah angka 6, angka 7, angka 8. Ketika angka itu ketika dijumlahkan hasilnya 21. Gimana caranya dapat 22? Kita coba nambah satu angka atau satu poin di salah satunya. Misalkan
yang koin ketiga yang bergambar angka 8 itu kita coba yang belakangnya atau sisi lainnya adalah angka 9. Nah, misalkan 9 ditambah 7 ditambah 6 itu hasilnya 22. Nah, kemudian coba kita cari yang jumlahnya 20. Nah, misalkan 8 itu angka yang terbuka. Kemudian ketika 8 itu sudah terbuka, otomatis kita harus cari, ketika mendapatkan 20 harus tambah 12. Nah, 12 itu harus ada di penjumlahan 2 koin yang lain. Misalkan angka 6 dan 7 kita jumlahkan itu 13, jadi melebihi angka 12 tadi. Berarti kita harus cari angka di belakang atau sisi lain dari koin yang berangka 6 atau sisi lain dari koin yang berangka 7. Misalkan koin yang berangka 7 kita buka atau kita tebak belakang nomornya. Nah, untuk mendapatkan 12 berarti kalau pasangannya 6 harusnya 6. Tapi karena tadi gak boleh ada angka yang berulang, berarti 6 ini tidak boleh. Nah, jadi kita 7 itu tidak usah dipakai yang belakangnya. Coba kita pakai yang belakangnya yang koin yang ke-6. Koin yang angka 6 itu misalkan belakangnya adalah harus angka yang dijumlahkan dengan 7 itu hasilnya 12, berarti angka 5. Jadi sisi lain dari koin yang berangka 6 itu angka 5. Jadi misalkan dijumlahkan 5 ditambah 7 ditambah 8 hasilnya 20. Nah, jadi soal ini itu hanya menebak-nebak, kemudian diperiksa apakah benar atau tidaknya. Nah, jadi aktivitas 3 koin ini merupakan masalah yang sudah didefinisikan dalam bab 1. Karena solusi dan proses untuk menentukan solusi ini tidak mudah. Nah, kita harus menebak dulu, kemudian memeriksanya, kemudian membuat daftar, mencari pola, serta strategi yang tepat untuk menentukan solusi. Nah, lebih penting lagi, jenis masalah seperti ini itu bisa mendorong pemikiran matematis. Nah, penalaran dan sense making itu didefinisikan. Yang pertama, penalaran adalah proses penarikan kesimpulan berdasarkan bukti atau asumsi yang dinyatakan. Kayak tadi ada permasalahan 3 koin, kita mengumpulkan asumsi kalau sudah ditarik kesimpulan udah benar, nanti kita ditarik kesimpulannya. Kemudian sense making didefinisikan sebagai mengembangkan pemahaman tentang situasi, konteks atau konsep dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang ada. Jadi tadi situasinya dikembangkan, dicoba-coba, konsep-konsepnya dipakai, kemudian dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Untuk mendapatkan 22 berarti penjumlahan di 3 bilangan. Untuk mendapatkan 20 berarti bilangan apa saja, seperti itu. Nah, kemudian untuk merencanakan pembelajaran, tips-tips yang diberikan kepada guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, sediakan tugas yang menuntut siswa untuk mencari tahu sendiri. Jadi tugas-tugas yang diberikan kepada siswa itu lebih ditekankan untuk siswa mencari tahu sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Kemudian yang kedua, minta siswa untuk menyatakan kembali masalahnya
dengan kata-kata mereka sendiri. Jadi karena kata-kata orang itu berbeda-beda, walaupun maksudnya sama, tapi untuk menulis kata-kata pasti setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian beri siswa waktu untuk menganalisis masalah secara intuitif, jelaskan masalah lebih lanjut dengan menggunakan model, dan kemudian melanjutkan ke pendekatan yang lebih formal. Jadi untuk ketika ada masalah itu beri waktu untuk siswa untuk menganalisis masalah tersebut. Jangan langsung diberi solusinya, jangan langsung diguguri dicepat-cepat. Beri waktu yang sekiranya anak itu bisa menganalisis masalah secara baik. Kemudian tahan dorongan untuk memberitahu siswa bagaimana memecahkan masalah ketika mereka menjadi frustasi. Jadi ketika anak sudah putus asa itu tahan dulu, jangan langsung memberitahu siswa. Caranya bagaimana? Kasih waktu untuk siswa untuk berpikir lebih dalam. Kemudian ajukan pertanyaan kepada siswa yang akan mendorong pemikiran mereka. Misalnya, mengapa ini berhasil, atau bagaimana Anda tahu? Biasanya mungkin kata-kata ini diselipkan ketika sudah mencapai solusi. Misalkan ada permasalahan soal A, B, C, D, yang terakhir itu nanti diberikan alasan mengapa menggunakan strategi ini, mengapa bisa seperti ini. Biar anak itu menyertakan alasan mengapa dan bagaimana menggunakan strategi tertentu. Kemudian sediakan waktu tunggu yang cukup setelah pertanyaan bagi siswa untuk merumuskan alasannya sendiri. Jadi ketika dikasih pertanyaan mengapa, jadi kasih waktu untuk anak itu berpikir menggunakan bahasanya sendiri, seperti itu. Kemudian dorong siswa untuk mengajukan pertanyaan menyelidik tentang diri mereka sendiri dan satu sama lain. Berikan motivasi pada siswa, berikan pengarahan agar anak itu bisa mengajukan pertanyaan tentang mereka atau tentang apa yang ada dalam pembelajaran. Kemudian mengharapkan siswa untuk mengkomunikasikan penalaran mereka kepada teman sekelas dan guru secara lisan dan tulisan dengan menggunakan kosakata matematika yang tepat. Ini apa yang sudah diketahui atau penjelasannya yang sudah diselesaikan oleh siswa bisa ditulis di kertas secara sistematis yang bisa dibaca oleh dirinya sendiri maupun oleh guru. Kemudian bisa juga menjelaskan atau mempresentasikan di depan kelas agar teman-temannya bisa melihat solusi yang sudah diberikan. Kemudian soroti penjelasan yang patut dicontoh. Jadi berikan penekanan pada sesuatu yang patut diingat atau menjadi pokok penting dari pembahasan tersebut. Kemudian membangun iklim kelas di mana siswa merasa nyaman berbagi argumen matematika mereka dan mengkritik argumen orang lain dengan cara yang produktif. Jadi kita disarankan sebagai guru menciptakan suasana yang bisa menerima saran dan kritikan. Misalkan buat ruang diskusi yang bisa mengungkapkan pendapatnya, mendengarkan suatu kritikan dan lain-lain.
kemudian pengajaran number sense. Pengajaran number sense ini sesuai dengan gambar di samping itu ada permainan faktor di situs web Illumination. Jadi di web Illumination ini ada permainannya yang bernama permainan faktor. Di sini permainan itu bisa dimainkan oleh dua individu atau dua tim. Permainan ini adalah permainan faktor atau faktor dari sebuah bilangan. Misalkan ada dua anak namanya Sophia dan Jack. Sophia ini main terlebih dahulu. Misalkan Sophia memilih angka 15. Berarti nanti Sophia poinnya adalah 15. Kemudian lawannya adalah Jack. Jack ini harus memilih faktor atau bilangan faktor dari bilangan 15. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Karena 15 sudah dipilih oleh Sophia, maka Jack hanya bisa memilih angka 1, 3, dan 5. Dan bila dijumlahkan adalah 9. Jadi skornya Jack adalah 9, lebih sedikit dari skor Sophia. Kemudian setelah Sophia main dan Jack main lagi, memilih angka yang nantinya akan dipilih faktornya oleh Sophia. Misalkan Jack memilih angka 24. Angka 24 ini ternyata faktornya adalah ada banyak, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Karena 1, 3, dan 24 sudah dipilih, maka yang belum dipilih hanya bisa dipilih oleh Sophia. 2, 4, 6, 8, 12. Jadi skornya Sophia adalah 32. Skor Sophia ini lebih tinggi dari skor Jack. Jadi setiap pemain harus memikirkan apakah faktornya ini nanti akan lebih besar dari angka tersebut, ataukah lebih kecil, ataukah sama. Jadi tidak hanya berpikir faktornya berapa-berapa, tapi juga berpikir apakah nanti saya akan kalah atau saya akan menang. Gitu. Misalkan Jack mengambil atau memilih angka 21, maka faktor dari 21 ini adalah 1, 3, 7, dan 21. Karena 1, 3, dan 21 ini sudah dipilih, maka hanya angka 7 yang bisa dipilih oleh Sophia. Jadi skor Sophia 7, sedangkan skor Jack 21. Jadi Jack lebih unggul dari Sophia. Dari kedua nilai tersebut, 24 dan 21, hanya selisih 3 poin, tapi menghasilkan lebih banyak poin yang ketika Jack memilih angka 21. Kemudian contoh RPP, pengajaran number sense. Standarnya adalah sistem bilangan kelas 8. Tujuan pembelajarannya, pertama, siswa akan memperkirakan rasio emas melalui pengumpulan data. Kemudian siswa akan menggunakan teknologi untuk menghasilkan garis yang paling sesuai dan menginterpretasikan kemiringan. Kemudian siswa akan menggunakan teknologi untuk membuat peta kotak dan menginterpretasikan bentuk grafik. Bahan-bahannya ada markeran tongkat dengan tanda sentimeter, sebungkus catatan tempel kecil, iPad dengan utilitas grafik, dan handout pengumpulan data. Motivasi. Untuk memotivasi pembelajaran ini, kita visualisasikan,
kita hadirkan gambar-gambar yang ada dalam dunia nyata. Misalkan kita tampilkan gambar Vitruvian Man atau bangunan Parthenon atau gerakan planet karya Johannes Kepler atau gambar penjamuan terakhir karya Da Vinci atau patung Yunani. Nah, gambar-gambar ini itu merupakan gambar-gambar yang menggunakan rasio emas. Kemudian prosedur pembelajaran. Siswa disuruh atau diperintahkan mengukur diri mereka, tinggi totalnya. Kemudian yang kedua, mengukur tinggi badan dari lantai sampai pusar. Dari dua nilai tersebut kemudian dicatat pada sticky note. Dicatat dalam sticky note. Setelah dicatat kemudian dikumpulkan atau ditempelkan di depan kelas. Kemudian ada beberapa siswa yang memasukkan data dalam kalkulator grafik. Setelah dimasukkannya dalam kalkulator grafik overhead, kemudian diproses dan mendapatkan hasil. Kemudian perhatikan hasilnya. Anak-anak disuruh memperhatikan hasilnya. Apakah membentuk garis linier? Terus misalkan ya, terus berapa rasionya? Apakah menghasilkan angka yang relatif sama? Seperti itu. Anak-anak diberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan untuk berpikir. Kemudian jelaskan pada siswa bahwa kita ini membahas tentang perkiraan rasio emas. Jadi dari pengukur tinggi badan total dan tinggi badan dari lantai sampai pusat itu nanti ketika dibandingkan atau dirasiokan itu membentuk rasio emas. Kemudian penutupnya, berilah pertanyaan apakah Anda berharap hasil terlihat berbeda jika sekelompok orang yang kita ukur lebih tua atau lebih muda. Jadi dikasih pertanyaan kepada siswa, apakah nanti hasilnya akan sama ketika yang dibuat itu anak-anak yang lebih muda dari yang diukur tadi atau orang-orang yang lebih tua dari anak-anak tersebut. Ini adalah bisa disebut pertanyaan yang hanya diri sendiri atau bisa dijawab dengan mandiri. Jadi setiap siswa pasti punya jawaban sendiri-sendiri, tidak bisa sama persis. Kemudian sebagai PR-nya adalah menulis ulang atau meringkas apa yang dipelajari tentang rasio emas, kemudian menjelaskannya antara bilangan rasional dan bilangan irasional dengan kata-kata sendiri. Kemudian penilaiannya adalah mencatat catatannya tadi, catatan hasil pengukuran siswa yang sudah dilakukan siswa itu nanti dinilai, kemudian pengamatan guru tentang diskusinya, kemudian hasil ringkasan individunya. Kegiatan sampelnya, sampel kegiatan neuroscience. Yang pertama, bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci ini adalah urutannya itu unik. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Jadi Fibonacci ini adalah sukunya itu penjumlahan dua suku sebelumnya. Jadi dari suku ketiga itu adalah penjumlahan suku pertama dan suku kedua.
Kemudian suku keempat adalah penjumlahan suku kedua dan ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini biasanya kegiatannya adalah jumlah kelopak dari sebuah bunga. Biasanya membentuk barisan Fibonacci atau bilangan Fibonacci. Nah, kemudian yang kedua adalah berperang dengan bilangan bulat. Berperang di sini maksudnya bukan berperang melawan penjajah ya. Ini berperang adalah kayak permainan lawan. Jadi nanti ada yang menang, ada yang kalah gitu. Di sini kegiatannya adalah menggunakan kartu remi. Kemudian remi itu nanti ada bilangan positif dan ada bilangan negatif. Reminya ketika berwarna hitam nanti bernilai positif, ketika berwarna merah nanti negatif. Nah, nanti ada misalkan sudah dibagi kartu reminya. Nah, yang dikeluarkan si A itu merah di angka 5, jadi main 5. Kemudian ketika si B itu mengeluarkan merah juga tapi 7, berarti kan lebih kecil dari main 5. Jadi yang menang adalah yang merah dengan angka 5. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bilangan besar dengan tali. Ini bilangan besar ini bisa disebut dengan eksponensial. Nah, biasanya kegiatan ini menggunakan tali, kemudian di titik-titik tertentu misalkan angka 1 nanti menggunakan pita, kemudian angka 10 dipita lagi, dan seterusnya. Kemudian aturan pembagian. Aturan ini akan menjadi cara terbaik untuk penalaran matematis. Misalkan 237 habis dibagi 3. 237, 200 itu adalah 100 sama 100. 100 itu 99 ditambah 1. 99 itu pasti bisa dibagi 3. Jadi 100 itu masih sisa 1. Ketika 100-nya 2, berarti sisanya adalah 2. Kemudian 30 adalah 10, 10, 10. 10 itu 9 tambah 1. 9 sudah pasti bisa dibagi 3. Jadi kalau 10 sisanya 1. Jadi kalau 10-nya 3 sisanya adalah 3. Kalau 200 sisa 2, 30 sisa 3, jadi sisanya adalah 5. Nah, 5 ini dijumlahkan dengan angka satuannya yaitu 7. Nah, 5 ditambah 7 ini 12. Nah, 12 itu habis dibagi 3. Jadi 237 ini habis dibagi 3. Kemudian sorotan pada teknologi. Nah, di gambar samping adalah perangkat genggam TI Inspire. Nah, ini adalah sebuah seperti telepon genggam tapi dan bisa buat foto, tapi ini bisa buat grafis. Nah, perangkat ini mengeksplorasi matematika dari sebuah gambar. Nah, gambar yang sudah difoto tadi disesuaikan dengan titik koordinatnya yang lebih mudah dihitung. Misalkan titik puncaknya itu disesuaikan di titik 0,4. Kemudian kurvanya atau lengkungannya itu disesuaikan dengan lengkungan pada gambar. Nah, setelah pas penyesuaian itu, perangkat genggam akan secara dinamis menampilkan persamaan. Nah, selanjutnya ketika sudah pas, sudah sesuai dengan lengkungannya, maka akan mendapatkan hasil persamaannya. Kemudian pengajaran aljabar. Di samping adalah hasil pengukuran siswa mengenai panjang lilin yang terbakar tiap menit. Di waktu 0 menit berarti lilin itu masih belum nyala, belum dibakar, panjangnya masih 6 cm. Kemudian
di menit ke-8 panjangnya sudah berkurang menjadi 3,6 cm. Nah, di sini siswa disuruh membuat grafik dari data-data yang sudah dilampirkan, data-data yang sudah diperoleh tersebut. Kemudian siswa membuat grafik itu berarti sudah merepresentasikan sebuah fungsi dari tabel menjadi grafik. Jadi siswa telah mengeksplorasi komponen dasar pengajaran dan pembelajaran aljabar, yaitu hubungan berbagai representasi fungsi. Kemudian contoh RPP aljabar. Yang pertama standarnya adalah ekspresi dan persamaan kelas 7. Tujuannya yang pertama, siswa akan mewakili situasi dunia nyata dengan menuliskan pertidaksamaan. Kemudian siswa akan membuat grafik pertidaksamaan 2 dimensi dengan tangan dan menggunakan grafik kalkulator. Siswa akan menginterpretasikan data dalam sebuah tabel. Siswa akan menggambar scatter plot dari data tabular. Nah, bahan atau sumbernya yang pertama adalah salinan lembar data, seberapa baik Anda mengenal diri Anda, kemudian kertas grafik dan penggaris lurus, kemudian kalkulator grafik. Ini bisa disertai kamera untuk menampilkan kalkulator grafik. Motivasinya ini bisa ditampilkan papan atau tanda bertuliskan batas kecepatan 55. Berarti kecepatan itu tidak boleh lebih dari 55. Jadi kecepatan yang boleh digunakan itu kurang dari sama dengan 55. Kemudian misalkan ada pelang yang bertuliskan minimal 45, berarti kecepatannya itu tidak boleh kurang dari 45. Jadi kecepatannya harus lebih besar sama dengan 45. Prosedur pembelajarnya. Yang pertama, menyiapkan akan kuis yang bernilai 50 poin pada minggu sebelumnya, disertai prediksi nilai yang akan didapatkan tiap siswa. Jadi pada minggu sebelumnya diberikan kuis yang total poinnya adalah 50 poin. Nah, di samping soal itu disediakan prediksi nilai yang akan didapatkan tiap siswa. Nah, jadi setelah dinilai maka akan mendapatkan 2 nilai. Yang pertama nilai asli dan yang kedua adalah nilai prediksi yang sudah ditulis siswa. Nah, nilai-nilai itu dirangkum dalam lembar data yang berjudul seberapa baik Anda mengenal diri sendiri. Nah, kemudian mintalah siswa membacakan hasilnya. Nah, hasilnya itu akan lebih besar atau lebih kecil dari perkiraan, dan mintalah buat plot atau garis grafik dari data tersebut. Nah, misalkan si A itu mendapatkan 35, sedangkan nilai perkiraan yang dia tulis adalah 40. Jadi nilai aslinya itu lebih kecil dari perkiraan. Nah, kemudian dibuat grafiknya. Setelah membuat grafik itu secara manual, maka buat grafik juga dengan menggunakan kalkulator. Nah, setelah semua jadi, maka guru juga memberikan contoh soal yang terkait dengan pertidaksamaan dan mintalah menggambar grafiknya juga secara manual maupun menggunakan kalkulator. Kemudian
ketika mendapatkan solusi, maka presentasikan di depan kelas. Kemudian kegiatan penutupnya, mintalah siswa untuk menuliskan satu set instruksi dalam jurnal mereka tentang cara membuat grafik ketidaksamaan dua dimensi dan membagikan instruksi tersebut di meja. Jadi secara mandiri ya, ini menulis instruksi cara membuat grafik ketidaksamaan. Kemudian yang kedua, bisa memberikan PR kepada siswa. Penilaian yang digunakan adalah yang pertama, kemampuan siswa untuk membuat scatter plot. Kemudian pengamatan untuk membuat grafik. Kemudian hasil ringkasan individu tentang tata cara tadi membuat grafik. Yang terakhir, nilai dari PR-nya. Kemudian sampel kegiatan. Yang pertama, ukuran dan tinggi kepalan tangan. Jadi kegiatannya adalah mengukur jarak di antara buku-buku jarinya dengan mengukurnya juga dengan tinggi badan. Jadi kedua data itu nanti dibuat grafik. Kemudian yang kedua adalah membengkokkan aluminium. Aluminium ini bisa dibagikan, dilambangkan atau diibaratkan adalah selembar kertas yang berukuran 8x10. Misalkan di berbagai sisinya itu dilipat-lipat sehingga menghasilkan luas yang baru, maka misalkan dilipatnya lebih kecil atau dilipatnya lebih besar, atau misalkan 1 cm atau 2 cm atau 4 cm di keempat sisi, maka akan menghasilkan luas yang berbeda. Di sini itu nanti kegiatannya adalah menentukan ke luas maksimumnya atau luas minimumnya. Kemudian yang ketiga adalah stasiun fungsi. Di sini bisa mengukur diameter dan keliling benda melingkar. Kemudian menghitung waktu keran dibuka dan tinggi air. Kemudian menghitung jumlah orang yang merokok dan orang yang terkena penyakit jantung. Kemudian dari data-data tersebut itu dikumpulkan atau dibuat data dan dibuat grafik. Setelah dapat grafiknya, kita menentukan garisnya. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.